Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hasim Sahmiri akan menyampaikan sejumlah berita Ketapang dan sekitarnya. Berita utama kami diantaranya, banjir yang melanda di sejumlah daerah serta dimulai kembali tahapan pemilu kada Kabupaten Ketapang 2020 dan perkembangan pelaporan perihal PPNT oleh anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Berita pertama, banjir yang sempat merendam di sejumlah wilayah menghambat aktivitas masyarakat terdampak. Kecamatan Jelai Hulu, Manis Mata, dan Tumbang Titi merupakan beberapa kecamatan di mana sejumlah desa terendam banjir. Curah hujan yang tinggi menyebabkan meluapnya air sungai sehingga terjadi banjir yang melanda di sejumlah wilayah. Kecamatan Jelai Hulu, Kelampai Manis Mata, dan Tumbang Titi menjadi 3 daerah yang terkena dampak banjir. Banjir yang berkisar 1/4 meter sampai dengan 2 meter menyebabkan beberapa rumah warga terendam. Berikut wawancara kami bersama dengan Bapak Rajali, masyarakat di Desa Riam Danau Kanan, Jelai Hulu. Kami sudah tersambung dengan Bapak Rajali. Beliau adalah warga dari Desa Riam Danau Kanan, Kecamatan Jelai Hulu. Halo, selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Pak Rajali, menurut sepengetahuan Bapak, apa penyebab terjadinya banjir di Kecamatan Jelai Hulu, Pak? Ya, menurut saya dari Kecamatan Jelai Hulu ini adanya curah hujan yang sangat tinggi. Terjadi dari hujan yang sangat tinggi dari hulu sana. Jadi mengakibatkan banjir yang beberapa kali. Ini yang sudah ketiga kalinya. Sudah ketiga kalinya, Pak. Ya, Artinya debit air sungai apakah ikut meningkat dengan curah hujan yang tinggi tersebut? Iya, air sungai itu sangat meningkat tuh, Pak. Ya. Nah, Pak, jadi ini untuk yang ketiga kalinya, banjir yang terparah itu yang terjadi ke berapa, Pak? Yang pertama. Yang pertama ya, Pak, ya. Yang untuk di tahun 2020 ini ya akan ada 3 kali itu. Bahkan sampai 4 itu. Ya. Ini berselang berapa lama saja, Pak, dari banjir yang pertama sampai yang sekarang? Enggak terlalu lama. Yang dari pertama itu kurang lebih 1 minggu. Nah, itu habis itu banjir lagi. Kalau curah hujannya dari 1 malam itu sampai ke besoknya langsung banjir lagi. Banjir lagi, Pak. Ya. Di Kecamatan Jelai Hulu sendiri, desa yang paling banyak terdampak itu di mana, Pak? Yang pertama yang dari pertama itu dari Desa Pangkalan Suka ada. Pangkalan Suka, ya. Terdampak. Kemudian di Riam Danau Kanan juga ada terdampaknya. Kemudian di Desa Sumajaya yang paling terdampaknya. Ya, Desa Sumajaya terdampaknya. Kemudian yang ada di bantaran sungai lah jelasnya. Ya, jadi desa-desa yang berada di bantaran sungai, ya, seperti Pangkalan Suka, Riam Danau, dan Kusumajaya yang paling terdampak, Pak, ya. Ya, kemudian di daerah Ilir sana juga di kecamatannya ada. Ya. Di kecamatan kota. Di Ya. kecamatan kota juga ada, Pak, ya. Nah, jadi dari banjir yang terjadi di daerah Jelai Hulu ini, Pak, ya. kemana warga-warga yang terkena dampak banjir tersebut? Apakah mengungsi atau mereka tetap berada dan bertahan di rumah? Kalau yang tetap ada di dalam rumah, kecuali kalau memang udah terendam itu, gitu. Ya. Sejauh ini berapa ketinggian air banjirnya, Pak? Air banjirnya itu 2 meteran ada. 2 meteran. Berarti yang pertama kali terparah itu lebih dari 2 meter ya, Pak, ya? Lebih, ya. Dengan kondisi banjir yang sudah melanda masyarakat, berarti sepanjang bulan ini berarti sudah lebih dari 2 kali ya, Pak, ya? Ya, lebih dari 2 kali, ya. Bagaimana cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka masing-masing, Pak? Ya, sebagian bekerja ini, untuk kemarin kan tetap bekerja, maksudnya, ya. Jadi untuk panen karet udah tidak mungkin ya, Pak, ya? Iya, karena kan kondisinya gitu. Untuk yang keluar ke kecamatan saja mungkin tertunda nampaknya itu. Ya. Jadi berarti mereka hanya mengkonsumsi bahan makanan yang tersisa ya, Pak, ya, di rumah. Iya. Apakah ada bantuan dari pihak pemerintah setempat, Pak?
Ya ada. Waktu kemarin tuh ada dari kabupaten BPDB BPBD ya Pak ya? Ya ada. Kemudian ada Pak Bupati pun ada menyerahkan bantuan itu, ada langsung ke kecamatan waktu yang kejadian banjir yang kemarin itu Yang ada. pertama ya Pak ya? Iya. Nah, yang jadi pertama. dengan kondisi banjir yang sekarang melanda di daerah Jelai Hulu, apakah sudah ada masyarakat yang mengeluhkan penyakit tertentu Pak? Kalau penyakit enggak, belum ada ya. Belum ada ya Pak ya. Nah, Ya. Pak Rajali, Ya. harapan Bapak terhadap pemerintah dalam konteks ini apa Pak? Ya. Kalau saya sebagai warga masyarakat di Jelai Hulu, khususnya di Riam Danau ini, sebagai mewakili masyarakat, Ya. di samping bantuan yang sudah disalurkan itu, kemudian kemarin pun saya ada berkomunikasi dengan Polsek Jelai Hulu. Ya. Kan kemarin di daerah Nyamaran ke sana ada dapat perahu karet itu. Nah, harapan saya sebagai pemuda-pemudi di sini, makanya harapan tuh minta bantuan ini perahu karet itu. Oh, perahu karet ya, Pak. supaya dapat mengevakuasi warga-warga yang terdampak benar-benar tinggal ini terdampak benar-benar kena banjirnya, jadi kan Ya. bisa ngambil Dibantu ya Pak ya? ya, Untuk maksudnya. transportasi masyarakat sekitar lah jadinya Pak ya? Iya, Atau jadi kan mobilisasi. penak untuk ini. Yang lain sih memang ada pakai rakit, ada Ya. pakai perahu gitu. Ya, ya. Berita selanjutnya, kondisi di sekitar Jalan Ketapang Sidu, Desa Kuala Tolak, Matan Hilir Utara yang dilintasi kendaraan angkut perusahaan Laman Mining dirasakan berdampak kepada masyarakat sekitar. Jalan licin yang disebabkan lumpur kendaraan di ruas jalan provinsi pada saat hujan serta debu di saat kering membuat masyarakat dan pengendara yang melintas terasa terganggu. Berbagi jalan dengan pengendara lainnya, kendaraan truk dan mobil perusahaan PT Laman Mining melintas bergantian di salah satu titik Jalan Ketapang Sidu, Desa Kuala Tolak, Matan Hilir Utara yang merupakan jalur jalan utama. Kondisi jalan perusahaan yang merupakan tanah kuning ikut mengenai jalan raya yang dilintas. Pada saat hujan tiba, kondisi jalan menjadi licin dan saat panas menjadi berdebu. Pak Aspar, rumahnya dengan posisi jalan yang biasa berdebu dan licin tersebut berapa jauh Pak? Kita 100 meter. 100 meter. 100 Berarti meter. Bapak tuh paling terdampak ya Pak ya? Oh, iya, iya. Pak, kalau pas jalan licin itu biasanya pada saat kenapa Pak? Hujan, Hujan biasanya Pak ya. Kalau enggak hujan berarti kenapa Pak? debu. Debu, paling banyak debu. Terganggu enggak Pak dengan jalan licin dan berdebu nih? Ya terganggu lah. Ada harap enggak Pak dengan pihak perusahaan atau pemerintahan? Ya kami sih selaku masyarakat sih tentu ada harapan minta baikan kan. Nah, supaya gimana jangan ada kecelakaan atau ya di sekitar inilah jangan ada gangguan lah maksudnya. Ya, termasuk debu Pak. Nah, debu. Debu biasa enggak sampai ke rumah Pak kalau udah paling banyak? nyampai lah sih. Oh, itu malah ini kadang-kadang kuning Iya, rumah. ya. Nah, Jadi berarti sampai ke rumah tuh jadinya kuning Pak ya? iya, biasanya sampai masuk ke dalam. Iya. Berita selanjutnya, tahapan pemilu Kada Ketapang kembali dimulai. Setelah sempat ditunda, kini tahapan yang sedang dijalankan sejumlah daerah adalah verifikasi faktual. Namun tahapan yang sejatinya selesai di 12 Juli 2020 sempat menuai pernyataan dari sejumlah pihak. Masyarakat yang diverifikasi oleh PPS terkejut akan keberadaan nama mereka yang diklaim sebagai pendukung calon perseorangan. Beberapa warga masyarakat dengan didampingi oleh Forum Komunikasi Rakyat Indonesia menyambangi kantor Bawaslu Kabupaten Ketapang untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang mereka temui. Mereka melapor tentang dimasukkannya nama mereka sebagai pendukung calon perseorangan dalam proses verifikasi faktual. Warga yang melapor tidak merasa pernah memberi dukungan pada calon perseorangan. Setelah Bapak melapor, harapan Bapak ke depannya ke rekan-rekan Bawaslu? Ya, harapan kami supaya persoalan ini cepat diproses. Makasih Pak.
Hari ini agenda kawan-kawan FKRI datang ke Bawaslu Kabupaten Ketapang dalam rangka apa, Pak? Menindaklanjuti dengan hari kemarin bahwa kita itu sudah melakukan konsultasi terkait adanya indikasi pencatutan data KTP masyarakat yang tidak benar. Kita sudah konsultasi dengan Bawaslu dan hari ini dikarenakan pelaporan harus Bawaslu itu menerapkan praduga tidak bersalah, berarti mereka harus datang, yang bermasalah itu harus datang dan harus laporkan secara perseorangan. Nah, FKRI datang ke sini untuk mendampingi kawan-kawan datang ke Bawaslu dulu untuk mengawal mereka melakukan pelaporan tersebut. Tindak lanjut dari rekan-rekan nantinya ke depan? Ya, kita akan kawal terus sampai mana pertanyaan masyarakat ini dijawab dan diproses. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Apa agenda ke masyarakat dari Muara Pawan datang ke Bawaslu Kabupaten? Pada hari ini mereka menyampaikan laporan terkait tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Jadi hanya sebatas menyampaikan laporan saja. Berkaitan dengan apa, Pak, laporannya? Terkait tahapan verifikasi faktual yang kemarin dilaksanakan di kecamatan. Secara spesifik kasus ini mengarah ke apa, Pak? Hanya dapat kami sampaikan ini baru laporan masyarakat terhadap tahapan verifikasi faktual saja. Jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan secara spesifik. Ini ranahnya antara pelapor dan nanti dibahas oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Ketapang. Tapi dalam tahapan verifikasi faktual yang kemarin terjadi di kecamatan. Pak Heri, ada atau tidak himbauan untuk masyarakat? Ya, kami sudah membuat posko pengaduan dalam tahapan verifikasi faktual. Itu jajaran kami juga ada di 20 kecamatan. Jadi masyarakat bisa melaporkan apabila ada hal-hal yang mungkin menurut mereka ini merupakan suatu pelanggaran atau semacamnya, dapat berkonsultasi, bertanya kepada jajaran kami di tingkat kecamatan. Adakah konsekuensi seandainya laporan yang mereka sampaikan tersebut terbukti benar, Pak? Ini akan dibahas nanti oleh pimpinan untuk tahap selanjutnya. Terima kasih, Pak Heri. Terima kasih. Dihadiri forum koordinasi pimpinan daerah atau Porkopimda, Bupati Kabupaten Ketapang Martin Rantan menandatangani plakat dan Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono menggunting pita. Menandai diresmikannya Desa Sai Awan Kiri, Muara Pawan Ketapang menjadi desa tangguh. Berhasil terbebas dari zona merah penyebaran COVID-19, menyusul dinyatakan sembuh 2 pasien positif membuat Desa Sungiawan Kiri, Muara Pawan ditetapkan menjadi salah satu desa tangguh di Kabupaten Ketapang. Bertepatan dengan Hari Bayangkara kemarin, Polsek Muara Pawan bersama pemerintah setempat menjadi panitia penyelenggaraan yang langsung diresmikan oleh Bupati Kabupaten Ketapang, Bapak Martin Rantan dan Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono beserta rombongan Porkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Dandim Ketapang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Ketapang dan tamu undangan yang turut hadir. Dalam kesempatan ini Kapolsek Muara Pawan Ibda Bagus Tribaskoro berkesempatan memperkenalkan salah satu produk andalan warga binaannya. Bupati dalam sambutan berpesan agar masyarakat senantiasa menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kita beralih ke berita pertanian. Hama keong sawah siput murbai atau pomacea yang menyerang sawah masyarakat Desa Tempurukan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang. Keong yang memakan batang padi menyebabkan kerusakan parah pada sawah yang terserang. Meskipun dianggap hama keong sawah atau siput murbai ini juga bisa diolah menjadi makanan yang lezat,
Sambal tumis keong merupakan salah satu jenis olahan yang dapat dicoba. Masuk dalam golongan Mollusca gastropoda, sebagian besar siput merupakan pemakan tumbuhan. Keong sawah atau Phyla amphoceal hidup di habitat berair dan berlumpur. Salah satunya sawah merupakan tempat yang baik untuk siput ini berkembang biak. Hamparan sawah yang luas membuat mereka tercukupi sumber makanan. Hal ini tentu berdampak buruk bagi petani. Keberadaan mereka menjadi hama yang menyerang tanaman padi. Jumlah yang bergerombol mampu memakan sepetak padi hanya dalam waktu hitungan hari. Akibatnya banyak sawah warga yang rusak. Sudah berapa lama Pak keong ini menyerang menjadi hama padi di Desa Tempurukan? Mulai 2013 sampai 2020. Saya minta dengan petani minta untuk pembasmi tengkuyung ini, sampai sekarang belum ada racun untuk pembasmi tengkuyung. Jadi kalau keong ini Pak biasanya makannya di bagian apa Pak? Makannya bagian padi dari bawah habis sampai ke atas, tidak ada lagi. Tidak tumbuh lagi. Ya, berarti jumlahnya banyak ya Pak ya? Banyak. Pak biasanya pada saat dia makan tersebut itu makan bergerombol atau makannya satu batang pohon, satu batang padi, satu keong? Bergombol, satu batang itu gombol biasa ada 10, 15, 20, itulah yang makan yang paling banyak. Sepengetahuan Bapak sampai hari ini biasanya bagaimana Bapak dan kawan-kawan menangani supaya tidak dimakan memakan padi? Itu kami berkelompok untuk menganokkan ini pakai racun, ada racun keong sekarang tuh. Cuma memang kemampuan masyarakat untuk mencari racun keong pun susah ya Pak ya? Susah, ya. Harapan Bapak untuk pemerintah daerah apa Pak? Kami minta basmikan racun keong, minta racunnya biarlah masyarakat yang petani untuk meracunkan. Disiapkan racun itu dia. Ya, okay. Itu harapan saya. Oke, makasih Pak. Ya. Meski menjadi hama, keong ini juga bisa diolah menjadi makanan kaya gizi yang lezat. Seekor keong sawah mengandung 12% protein, 217 mg kalsium, memiliki kandungan omega 6 sehingga bagus untuk perkembangan otak anak dan rendah kolesterol, jadi aman untuk mereka yang mengidap penyakit tersebut. Hanya saja tidak boleh dimakan dalam jumlah yang terlalu banyak serta harus diolah dengan sangat bersih dan direbus dengan air mendidih berulang kali. Gunanya tentu saja untuk membunuh cacing schistosoma yang sering hidup dalam tubuh keong karena habitat mereka yang kadang juga kotor. Untuk memasaknya Anda dapat mencampurkan bumbu seperti cabai yang sudah dihaluskan, bawang putih, bawang merah, tambahan kemiri, perasan jeruk nipis, irisan tomat, serta potongan serai yang ditumis di minyak panas sampai harum. Kemudian masukkan keong yang sudah direbus dan dibersihkan. Setelah itu dimasak hingga matang. Sajikan dengan nasi panas dan teh manis yang dijamin rasanya bikin kamu ketagihan. Demikianlah rangkaian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Kami mengajak Anda untuk ikut berkontribusi dengan cara mensubscribe, menyalakan tombol notifikasi. Anda juga dapat ikut menyampaikan informasi dengan mengirimkan melalui Instagram dan nomor WhatsApp yang kami punya. Tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti anjuran pemerintah serta menjaga ketertiban dan keamanan. Dari studio Arca Pada TV, saya Hasim Sahmiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.